Halo Sobat Pal semua, dimanapun Sobat Pal semua berada. Kembali lagi bersama kami di Pal Talk edisi kali ini. Saya Zain Arfian selaku host dari Pal Talk pada kesempatan kali ini. Penasaran apa yang akan kita bahas, apa yang akan kita diskusikan, dan apa yang kita obrolin kali ini? Jadi pada kesempatan yang baik ini, kita akan membahas bagaimana PT PAL dalam mendukung kemandirian industri pertahanan nasional. Pada kesempatan kali ini kita kehadiran narasumber, guest, bintang tamu yang luar biasa, sudah berpengalaman di bidangnya juga. Mari kita sambut Bapak Derajat Hidayat. Kita kenalan dulu. Selamat pagi Pak Derajat. Selamat pagi Mas Jen. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bagaimana sehat. baliknya nih? Siap, jadi sebelum kita mulai kita santai saja Pak. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol santai, kita akan berdiskusi, dan kita akan menyapa Sobat Pal semua dimanapun berada. Tapi sebelum itu, bolehlah Pak, kita kenalan dulu dengan Pak Derajat. Monggo Pak. Oke, baik, terima kasih Mas Jen atas kesempatan yang diberikan. Nama saya yang dapat saya sampaikan ya. Siap, nama Pak. sekolah bidata gitu ya. Derajat Hidayat. Saya bergabung dengan PT PAL ini setahun yang lalu. Siap. Di tanggal Maret 2019. Sebelumnya saya memang di dinas di Angkatan Laut. Dinas di Angkatan Laut. Mungkin karena ada penugasan saya dapat kesempatan untuk berdinas di Angkatan Laut. Saya asli dari Bandung, tinggal di Bogor. Asli dari Bandung, tinggal di Bogor tapi Pak ya. Nuansanya tetap Sunda gitu ya Pak ya. Siap, jadi Sobat Pal semua, pada kesempatan yang baik ini kita kehadiran bintang tamu yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Laksamana Pertama TNI Derajat Hidayat. Kita boleh panggil Pak Derajat ya Pak ya pada kesempatan kali ini. Boleh. Pak Derajat, jadi menarik sekali. Kita sudah kenalan dan beliau Pak Derajat ini merupakan General Manager Naval Teknologi PT PAL Indonesia Persero, dan beliau adalah perwira tinggi aktif di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut ya Pak ya? Betul. Siap. Jadi kita ngobrol santai nih Pak. Jadi mungkin kita agak terpaut usia gitu ya Pak ya, tapi dulu pada saat Zen kecil gitu Pak. Pada saat Zen kecil itu sempat ada pepatah atau ada nyanyian yang menyanyikan bahwa nenek moyang kita ini seorang pelaut. Oh, Nenek moyang kita seorang pelaut. Indonesia 2/3 wilayahnya adalah lautan, memiliki potensi yang begitu banyak Pak dari sektor kelautannya. Nah tentunya dari potensi-potensi itu ada yang namanya kerawanan ya Pak ya. Ada yang namanya kerawanan, ancaman, dan kawan-kawan seperti itu. Nah menurut sudut pandang Pak Derajat nih, bagaimana sih seharusnya Indonesia menjaga keutuhan, kedaulatan laut di Indonesia Pak? baik Mas Jen. Ya betul, memang apa yang Mas Jen rasakan juga sama dengan apa yang dulu pernah saya rasakan. Jadi kita mengenalnya baru dari lagu itu aja lah. Nenek moyangku orang pelaut gitu kan ya. Tapi kita kadang tidak tahu apa itu maksudnya gitu. Nah setelah dapatkan pelajaran pendidikan baru mengenal gitu. Oh ternyata kita memiliki menjadi bangsa yang betul-betul dianugerahi kekayaan alam yang begitu melimpah. Kita harus bersyukur ya kita sebagai bangsa Indonesia memiliki anugerah terbaik gitu dari Tuhan, memiliki jadi bangsa Indonesia gitu kan. Nah tentunya dengan kekayaan alam yang kita miliki, dengan geografis yang ada, itu pada konsekuensi logis yang ada gitu kan, sehingga banyak orang yang atau bangsa-bangsa lain juga mungkin ngiri atau bagaimana ingin menguasai gitu ya, ingin masuk ke wilayah kita, merambah. Nah barulah di situ ada ancaman-ancaman yang menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat dunia gitu ya. Itu ancaman itu pasti selalu ada. Oleh karena itu wajar dalam suatu negara memiliki armada militer untuk menjaga ancaman-ancaman tersebut gitu kan. Dan ini juga sudah dibuktikan dengan sejarah bangsa kita gitu ya, bangsa pelaut Nusantara gitu kan. Artinya ancaman akan selalu ada. Tentunya dengan berbagai teori yang ada, ancaman itu diturunkan dalam berbagai macam aksi-aksi pertahanan di militer di negara masing-masing, termasuk di Indonesia. Gitu ya Pak ya. Iya, betul. Jadi memang kerawanan-kerawanan itu pasti ada, kerawanan-kerawanan ancaman juga pasti ada. Betul. Termasuk apalagi Indonesia kan banyak pulau Pak, Betul. banyak pulau, garis pantainya panjang sekali. Betul. Seperti itu. Nah kira-kira menurut sudut pandang Pak Derajat juga nih, selama ini gitu, dengan geografis Indonesia yang begitu luasnya garis pantai, dengan banyaknya pulau,
Bagaimana sih Pak untuk menjaga itu semua Pak? Betul Mas, jadi itu kan seperti yang saya tadi sampaikan, itu adalah konsekuensi logis lah dari suatu negara yang memiliki luas wilayah yang begitu luas sekali. Yang tadi sampaikan Mas Jen, ada banyak pulau ya, yang mungkin ada 17.504 ini jumlahnya itu yang tercatat. Nah itu sebelumnya itu ada 17.508, tapi karena kemudian ada perselisihan dengan negara tetangga sehingga ada pulau yang dikuasai oleh negara asing. Itulah salah satu kelemahan kita dalam menjaga itu. Nah itulah adanya kerawanan dan ancaman gitu kan. Nah dengan garis pantai yang begitu luas, dengan geografis yang 2/3 lautan di daratan, tentunya itu akan menjadikan negara kita harus waspada terhadap wilayah kita sendiri gitu kan. Kita harus membangun kekuatan bagaimana politik, ekonomi, sosial, budaya yang ada di situ beraneka ragam, sehingga kita bisa membuat konsep-konsep terhadap pertahanan itu sendiri, itu kerawanan tersebut. Siap, berarti memang sebenarnya ada lah Pak ya, upaya untuk kita harus tetap menjaga wilayah kedaulatan negara dari sektor kelautannya sendiri gitu ya Pak ya. Betul. Nah, menarik sekali sebenarnya Pak. Kebetulan kan Pak Derajat saat ini juga sebagai General Manager Naval Teknologi ya, Naval Teknologi PT PAL Indonesia Persero. Cukup menarik sebenarnya untuk kita bisa lihat di PT PAL sendiri juga ada upaya untuk bagaimana kita bisa mendukung kemandirian sektor pertahanan Nusantara. Kalau tadi dari sudut pandang Bapak kita sudah memang ada upaya untuk menjaga laut Nusantara seperti ini. Nah, kebetulan PT PAL ini juga ada salah satu produk unggulannya gitu Pak. Produk unggulannya salah satunya adalah kapal cepat rudal 60 meter. Nah, kapal cepat rudal 60 meter dengan panjang 60 meter mampu menjelajah dengan kecepatan 28 knots. Kemudian gesit juga Pak, bisa hingga zona ekonomi eksklusif. Kira-kira menurut sudut pandang Bapak juga nih, kehadiran kapal cepat rudal sebagai produk unggulan dari PT PAL Indonesia Persero sebenarnya sendiri apakah bisa untuk menjawab atau bisa untuk menjadi bagian dari upaya menjaga Nusantara Pak? Baik, terima kasih Mas Jen. Jadi begini ya, mungkin saya berbicara dulu sudut pandang saya dulu gitu ya. Siap. Jadi ketika saya dulu menjadi perwira Angkatan Laut di tahun 87, saya sudah mengenal PT PAL. Jadi mengenal saya PT PAL saat itu bahwa ada informasi lah bahwa PT PAL itulah dokternya kapal Angkatan Laut Indonesia. Jadi Angkatan Laut dan dokter itu PT PAL gitu. Dari situ saya boleh mempelajari apa itu PT PAL gitu kan, makin lama makin dalam gitu. Nah ternyata memang antara Angkatan Laut dengan PT PAL itu adalah satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan. Karena begini, adanya militer atau pertahanan itu tentunya kan terkait dengan strategi, terkait dengan doktrin tentunya. Nah, Angkatan Laut sendiri itu dalam menjabarkan doktrin punya strategi itu tentunya akan membangun kekuatan. Yeah. Gitu. Nah, kekuatan itu kan dibangun berdasarkan ancaman. Jadi istilahnya ada analisa ancaman. Analisa ancaman. Begitu. Nah, jadi analisa ancaman ini kan dilihat dari perimbangan kekuatan negara-negara calon lawan. Nah, begitu kan akhirnya menganalisis itulah sehingga diperlukan postur kekuatan. Di postur kekuatan itu kita butuhkan kapal ini berapa, kapal selam berapa, kapal frigate berapa gitu ya, kapal rudal berapa. Nah, ini salah satunya itu analisa posturnya gitu ya untuk menghadapi analisa ancaman. Nah, dari analisa ancaman tersebut dibutuhkan beberapa kapal yang memiliki fungsi ajasi pertempuran gitu kan. Nah, melihat dari posisi geografis Indonesia yang banyak pulau, banyak selat gitu, banyak perairan dangkal, itu sangat dibutuhkan kapal-kapal kecil, cepat yang berperlu kendali. Nah, oleh karena itu kalau ada pertanyaan Mas Jen mengenai KCR, sebetulnya KCR 60 itu adalah bagian dari perjalanan pembangunan kapal yang lalu. Jadi di tahun-tahun 2000-an lah gitu ya, itu Angkatan Laut pernah memesan kapal produk PT PAL, ada KRI Ajak, KRI Singa, itu diistilah dekat istilah nama
istilah namanya navigasi 1 sampai navigasi 5. Itu adalah konsep-konsep pembuatan kapal yang dikaitkan dengan postur tersebut, kebutuhan peperangan itu. Nah, berdasarkan itu pada varian-varian yang berkembang terus sampailah kepada KCRI ini, gitu ya. Nah, itu adalah analisa kawan, analisa ancaman yang dijabarkan ke dalam postur, kemudian ke dalam pertahanan dan ke kapal. Nah, adanya KCR tersebut, kapal cepat rudal, itu artinya kapal cepat yang memiliki daya gempur yang tinggi. Jadi kapal KCR itu adalah untuk keperluan peperangan pembukaan, untuk patroli dan untuk offshore, untuk penjangan offshore. Nah, itu sangat cocok sekali dan sangat tepat sekali bagi negara-negara yang memiliki geografis seperti Indonesia ini, gitu. Jadi tidak terlalu membutuhkan kapal yang besar, tapi yang kecil, cepat berpeluru kendali dan bisa berlindung di pulau-pulau kecil, gitu kan. Jadi kehadiran KCR ini betul-betul sangat mendukung pertahanan militer aspek laut. Yeah. Jadi dengan angkatan laut tersebut sangatlah mendukung sekali pembangunan KCR tersebut, gitu ya. Nah, berarti memang KCR 60 meter ini kalau bisa Zen jabarkan gitu Pak ya, Zen persingkat berarti menjawab kebutuhan sebenarnya Pak, kebutuhan dari cukup efektif untuk menjaga Laut Nusantara yang begitu luasnya, garis pantai begitu luasnya, begitu banyaknya pulau-pulau yang ada di Indonesia. Berarti bisa dibilang KCR 60 meter ini punya deterrence effect yang tinggi gitu ya Pak ya? Betul. Apalagi dikaitkan dengan wilayah kita yang serba terbuka. Kita kan, negara kita kan banyak pulau gitu, terbuka, dari mana-mana bisa masuk. Yang bisa efektif menjaga pulau-pulau itu, berarti ya salah satunya itu KCR 60 ini. Gitu. Jadi kehadiran di laut itu bisa menggugurkan niat lawan atau calon lawan akan masuk ke kita, gitu kan. Siap. Selalu sering kehadiran di laut. KCR 60 ini yang sangat efektif begitu Mas. Menurut saya ya, dari sudut pandang kerawanan yang ada, kan dia bisa masuk ke wilayah, masuk ke dalam gitu kan, ke muara juga, bisa ke JTE juga gitu kan, bisa berpatroli di sana gitu. Siap. Berarti luar biasa PT PAL dengan produk unggulannya KCR 60 meter ini bisa memberikan deterrence effect atau efek deteran yang luar biasa bagi mendukung angkatan lautnya Indonesia juga Pak ya, untuk mendukung angkatan lautnya Indonesia. Nah, berarti sudah cukup linear antara KCR 60 meter yang dihasilkan oleh PT PAL untuk menjawab upaya menjaga tadi itu Pak, upaya menjaga Laut Nusantara, menjaga Laut Nusantara di Indonesia seperti itu. Nah, kira-kira sampai sejauh ini nih Pak, dengan pengalaman Bapak yang luar biasa, Bapak juga tentunya networknya juga cukup luas, sangat luas lah Pak. Kira-kira nih Pak, dari KCR 60 meter yang sampai sejauh ini sudah 4 KCR dihasilkan oleh PT PAL, kira-kira bagaimana sih Pak impresi dari awak atau mungkin dari rekan-rekan TNI Angkatan Laut dalam pengoperasian KCR 60 meter ini Pak? Baik, terima kasih Mas Jen. Jadi seperti apa yang saya dengar dari rekan-rekan di Angkatan Laut gitu ya, mereka kan sebetulnya kan ini kan pesanan dari Angkatan Laut gitu ya. Jadi pesanannya kan tidak hanya sekedar pesanan, kan artinya kan bahwa Angkatan Laut membutuhkan sosok kapal yang bisa menjawab tantangan tersebut. Nah, hadirlah dengan aneka KCR tersebut. Memang betul, KCR ini kan dirancang, didesain sedemikian rupa agar bisa lincah di laut lah berkecepatan 28 knot itu gitu ya. Nah, ini bagi para pelaut-pelaut muda di Angkatan Laut itu sangat dinanti-nantikan, sangat diharapkan gitu. Karena itu untuk ajang mempertajam naluri tempurnya di laut, itu salah satunya adalah KCR tersebut gitu kan. Nah, KCR 60 ini bisa berlayar atau untuk bertempur itu bisa di beberapa laut gitu, ke daerah yang dangkal gitu, ke pedalaman juga, ke luar juga untuk patroli di sekitar perbatasan wilayah Nusantara. Nah, ini juga sebagai ajang meningkatkan kualitas para awaknya, para pelaut gitu ya, untuk menasah dalam tempur tersebut. Kemudian, nah jangan salah Mas Jen. Nah, kapal KCR 60 ini juga itu bisa diidentikan dengan kebutuhan untuk alusista bagi institusi yang lain. Betul. Seperti contohnya misalkan Bakamla. Itu kan membutuhkan juga alusista untuk mendukung operasinya ke Bakamla. Itu KCR 60 itu sangat cocok sekali. Kemudian Bea Cukai gitu kan misalkan itu. Kemudian ada Pol Airun.
itu yang kepolisian itu sangat cocok sekali untuk menjaga keamanan lah karena mungkin untuk pertahanan mungkin angkatan laut wilayah yang untuk militer, tapi keamanan dalam negeri pun juga membutuhkan kapal-kapal kecil yang lincah yang bisa masuk ke perairan dalam. Tentunya untuk menjaga dalam rangka gitu, menjaga kawasan litoral Indonesia gitu Pak ya. Jadi bukan hanya TNI Angkatan Laut juga, berarti ternyata impresi juga kebutuhan juga ada. Betul. Dari sektor-sektor yang lain dalam upaya menjaga. Jadi pertahanan negara gitu Pak. Pak Tepal sangat mendukung sekali untuk menjawab kebutuhan alutsista beberapa institusi, tidak hanya di Angkatan Laut, saya kira demikian. Siap. Berarti impresinya begitu baiknya dan semoga dengan adanya KCR 60 meter ini benar-benar bisa menjadi jawaban akan kebutuhan. Kebutuhan untuk menjaga Laut Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rute seperti itu Pak ya. Dengan karakter Indonesia sebagai negara tertarik dengan pertanyaan jawabannya litoral gitu ya. Siap. Betul Pak. Jadi kapal-kapal kayak gini tuh itu untuk menjaga strategi, namanya naval littoral strategy. Jadi itu adalah strategi yang dikembangkan oleh suatu negara untuk menghadapi ancaman-ancaman di perairan-perairan yang memiliki karakteristiknya seperti Indonesia, yang memiliki banyak selat, celah-celah, ada alur gitu kan. Itu namanya naval littoral strategy. Betul. Nah, itu salah satu yang dibutuhkan oleh suatu kekuatan militer, bahkan seperti negara Iran sendiri untuk melindungi Selat Hormuz itu pun dibutuhkan kapal-kapal kecil yang berpeluru kendali, termasuk Amerika ya misalkan. Amerika itu untuk karena dia istilahnya punya strategi Blue Water Navy sehingga bisa menjauh ke pulau negara-negara lain. Itu ketika menurunkan kapal kecilnya itu ya kapal-kapal kecil itu yang digendong oleh kapal-kapal besar itu, berarti begitu masuk ke daerah operasinya baru kapal kecilnya itu yang dikeluarkan. Jadi bukan kapal kecilnya bergerak dari terus ke sana yang tidak gitu kan. Nah, itulah salah satu kapal kecil itu untuk litoral. Saya tertarik dengan pertanyaan ada litoral strategi itu. Misalkan bagus sekali untuk KCR itu Pak, betul. Cocok sekali. Siap Pak Derajat, luar biasa sekali diskusi kita pada kesempatan kali ini. Bahwa memang PT PAL ini pada dasarnya kita akan terus memproduksi KCR 60 meter dalam rangka menjawab kebutuhan dari TNI Angkatan Laut dalam menjaga Laut Nusantara seperti itu. Dan memang KCR ini juga bisa, dan ternyata memang KCR ini adalah sebuah kebutuhan dalam menjaga Laut Nusantara di Indonesia seperti itu Pak ya. Jadi mungkin kita agak sudah pada sesi akhir Pak ya, sesi akhir kita. Tapi sebelum itu untuk merefresh kita lagi Pak, kita mau kuis singkat boleh Pak ya? Boleh. Kita pertanyaan jawab cepat gitu Pak ya. Kita pertanyaan jawab cepat yang sudah kami siapkan sebelumnya Pak. Boleh. Jadi kita ada beberapa pertanyaan singkat, Pak Derajat cukup menjawab dengan cukup cepat. Oh gitu ya, harus cepat ya? Harus cepat Pak, harus cepat seperti itu Pak. Kita hanya ada 5 pertanyaan Pak. 5 pertanyaan. Pak Derajat tadi kan asalnya dari asal dari Bogor tapi lama di Bandung seperti itu Pak ya. Kalau Pak Derajat boleh milih Pak, Bogor atau Surabaya? Surabaya. Kalau Bapak boleh milih, soto koneng atau tahu campur Pak? Soto koneng. Tadi soto koneng Pak ya. Soto koneng itu makanan dari Bogor. Berarti seenak itu ya Pak ya? Enak, betul. Selanjutnya Pak, Bapak lebih memilih makan soto koneng atau goes Pak? Goes dan makan soto koneng. Goes dan makan soto koneng. Jadi balance ya Pak ya, olahraga sama tetap wisata kuliner. Pertanyaan selanjutnya Pak, kebiasaan Bapak mungkin di awal dulu adalah apel pagi kalau di TNI ya Pak ya. Betul. Bapak lebih memilih apel pagi atau TBM Pak? Apel pagi. Pertanyaan terakhir Pak, Bapak lebih memilih menjadi perwira tinggi atau general manager Pak? Dua-duanya. Siap. Terima kasih Pak Derajat atas sesi kita pada kesempatan kali ini yang luar biasa. Tapi sebelum kita mengakhiri, mungkin sobat-sobat PAL juga agak sedikit penasaran Pak. Kira-kira dari sudut pandang Pak Derajat, apa sih harapan terhadap PT PAL dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut? Terima kasih Mas Jen. Kalau bicara harapan ya tentunya sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa kita harus ingat PT PAL gitu ya, harus bersyukur menjadi PT PAL. Karena apa? Karena PT PAL itu ada dua sisi yang saya lihat gitu ya. Karena kan saya dulu background saya berdasarkan dari TNI, saya bangga sekali jadi anggota TNI karena pengabdian saya adalah untuk negara. Kan pengabdian negara itu kan ibadah. Nah,
PT PAL itu justru dua-duanya, Pak, mendukung pembangunan kapal lah gitu, mendukung TNI AL gitu ya, itu untuk digunakan untuk menjaga negara. Itu adalah ibadah Pak orang. Yang kedua untuk produksi, untuk kesejahteraan. Itu juga kesejahteraan itu adalah untuk ibadah terhadap keluarga. Ada dua yang saya lihat gitu ya. Nah, saat ini PT PAL banyak berencana untuk membangun kapal-kapal angkatan laut, tentunya karena memang kebutuhan itu yang ada. Harapan saya semoga PT PAL dengan semangat SIP-nya itu, value SIP-nya, bersemangat untuk selalu maju terus untuk membangun kapal-kapal angkatan laut sehingga bisa menjawab tantangan kebutuhan postur TNI Angkatan Laut tersebut. Jadi saya apresiasi dan semangat kepada insan PT PAL untuk maju terus, bekerja terus secara ikhlas, apalagi ada yang terbaru ini akhlak dari BWN, itu sangat bagus sekali. Siap, Pak. Siap, berarti memang pada akhirnya PT PAL akan terus berupaya untuk mewujudkan kemandirian pertahanan, sektor pertahanan Nusantara, sektor pertahanan nasional seperti itu Pak ya. Kita akan terus berupaya untuk menjaga bahwa Indonesia pasti akan bisa berdaulat. Pasti. Seperti itu Pak ya. Insya Allah pasti. Yakin sekali, harus Pak. Siap Pak. Terima kasih Pak Derajat atas kesempatannya yang luar biasa, sudah menyempatkan untuk kita berdiskusi santai, ngobrol santai sehingga kita bisa menyapa Sobat PAL dimanapun berada. Kami mengucapkan terima kasih Pak Derajat atas waktu yang diberikan, dan tak lupa kami juga mengucapkan mohon maaf kepada Sobat PAL dimanapun berada apabila dalam edisi PAL Talk kali ini terdapat kekurangan-kekurangan, kami mohon maaf. Dan jangan lupa untuk terus stay tune di channel-channel PT PAL, khususnya di YouTube PT PAL. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di PT PAL Indonesia. Dan tentunya jangan lupa untuk follow, like, sosial media PT PAL yang lainnya, baik di Instagram, Twitter, Facebook. Terus ikuti PT PAL di sosial media, dan jangan sampai terlupa. Demikian Pak, edisi PAL Talk kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Sobat PAL semua dimanapun berada, dan sampai jumpa.